Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, WBCM Yesus Hamasya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat teman-teman, bersama saya Dr. Faidon Lumbanturuan. Yang kali ini kita akan berbagi tips tentang gejala-gejala penderita kolesterol tinggi dan makanan apa yang baik untuk membantu penderita kolesterol tinggi. Nah, sebelum kita memulai, maka saya lebih baik jelaskan dulu definisi dari kolesterol. Apakah kolesterol itu? Kolesterol itu adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi di liver dan sebagian itu dari makanan. Nah, kolesterol itu hanya ada pada hewan, ya. Jadi kalau dengar kata kolesterol itu ada hanya pada hewan, tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. Kalau pada tumbuh-tumbuhan namanya fitosterol. Jadi kalau bilang kacang kolesterol, nah itu salah, ya. Alpukat kolesterol itu salah. Tidak ada, alpukat tidak mengandung kolesterol, kacang tidak mengandung kolesterol. Nah, kolesterol itu sendiri merupakan senyawa antara lemak dan protein. Nah, bentuknya bermacam-macam, ada HDL, ada LDL, ada IDL, ada VLDL, ada kilomikron. Nah, seperti kita lihat ilustrasinya di dalam ilustrasi gambar ini, ya. Jadi ini bentuknya secara molekul, struktur. Ini hanya ilustrasi saja. Oke. Nah, kemudian saya mau ngasih ilustrasi sama Anda semua. Kalau di dalam aliran darah itu gambar kolesterol itu ilustrasi ya, seperti ini bentuknya. Dia berada di antara berbagai senyawa di dalam cairan darah kita. Di dalam darah kita itu kan ada sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian ada plasma, ya, dan baru kemudian ada kolesterol di dalamnya. Nah, molekulnya seperti ini. Senyawa kolesterol seperti ini, Anda bisa lihat gambarnya. Nah, kemudian kita bicara gejala sekarang. Nah, gejala pada penderita kolesterol, salah satu yang lazim ditemui adalah gejala fisik, ya. Biasanya pada orang muda nggak ada, karena masih baru dia menderita kolesterol, jadi badan masih bisa mengkompensasi. Tapi pada usia yang sudah cukup lanjut, 50-an, 60-an, ya, ini bisa muncul gejala-gejala yang misalnya namanya santoma, seperti ini gambarnya. Nah, santomanya adalah kelainan pada kulit karena penumpukan dari lemak, ya. Dia bisa ada di mana-mana, bisa di pundak seperti ini, bisa di tangan, bisa di siku, ya. Nah, ini namanya santoma. Pada usia muda nggak tampak, ya. Penampakan fisik ini pada usia muda nggak tampak. Nah, kemudian ini adalah namanya santelasma. Jadi artinya santoma yang berada pada kelopak mata ini disebut dengan santelasma seperti ini, ya. Mungkin tidak terlalu mengganggu, ya, tapi secara estetik dia mengganggu penampilan. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya kadar kolesterol tinggi, dan ini tentu dalam waktu yang sudah lama. Nah, kemudian gejala dari kolesterol tinggi, ya, walaupun tidak selalu atau tidak harus dalam satu waktu, ya, yaitu adalah mengantuk. Saya mau ngasih lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, tapi bedanya adalah begini. Kalau misalnya kolesterol tinggi itu adalah kalau Anda mengantuknya itu terus-terusan mengantuk, tidurnya udah cukup, habis makan siang mengantuk sebentar kan wajar. Tapi kalau setelah itu sore pun masih mengantuk, malam pun masih mengantuk, bisa jadi itu salah satu tanda kolesterol tinggi, ya. Kemudian gejala berikut yang sering juga dirasa oleh banyak orang, walaupun subjektif, ya, tapi pada beberapa orang mengakui merasakan gejala itu kaku pada tengkuk, ya. Jadi kaku pada tengkuk, pegal-pegal, ya, di pundak seperti ini, di belakang kepala. Itu juga ada gejala yang sering dialami oleh penderita kolesterol tinggi. Nah, kemudian kita perlu ingatkan sama Anda semua bahwa ini ada, saya kasih lihat tabel untuk kadar kolesterol di dalam darah seperti apa. Ini dia gambarnya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu, Bapak Ibu, sebaiknya kolesterol itu memang tidak di atas 200. Nah, kemudian LDL-nya di bawah 130, HDL-nya di atas 50, dan trigliserida kalau bisa di bawah 150. Ini angkanya normatif, tapi ada tapinya. Pernah ada satu istilah namanya French Paradox. French Paradox itu adalah ketika ada keanehan pada orang-orang Perancis
di mana kadar kolesterol mereka tinggi tuh di atas 200, bahkan 280, bisa 300, tapi angka insiden penyakit jantung, serangan jantung paling rendah di seantero Eropa ya, bahkan dibandingkan dengan orang Amerika. Ya, jadi sebetulnya kolesterol tinggi itu tidak bermakna apa-apa kalau ternyata dia memang menjalankan pola hidup yang sehat ya. Nah, sebetulnya yang perlu Anda juga tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kolesterol. Kolesterol itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Saya mau ngasih lihat ini gambarnya, bahwa kolesterol itu adalah penting untuk membuat dinding sel. Ini kalau ada sel, dindingnya itu terbuat dari kolesterol, fosfolipid namanya ya. Kemudian untuk namanya membantu untuk sebagai bahan baku hormon. Hormon itu adalah mandor dari banyak kegiatan metabolisme dalam tubuh kita, khususnya hormon steroid. Hormon steroid itu yang paling terkenal misalnya pada laki-laki testosteron, pada perempuan estrogen dan progesteron. Hormon steroid itu sendiri banyak ya, bukan cuma testosteron, estrogen dan progesteron. Misalnya hormon steroid yang ada dehidroepiandrosteron ya, kemudian dehidrotestosteron ya, kemudian pregnenolon dan lain-lainnya, masih ada lagi yang lain. Tapi artinya bahan baku dari hormon steroid dalam tubuh kita adalah kolesterol. Nah, kebayang nggak bahwa kolesterol itu sedemikian penting untuk bahan baku hormon? Kalau orang laki-laki kekurangan hormon testosteron, itu gairahnya nggak ada, gairah seks nggak ada, kekuatan otot jantung nggak ada, kekuatan otot fisik nggak ada, jadi badan lemah. Jadi penderita kolesterol tinggi itu badannya lemah itu bisa jadi bukan karena semata-mata kolesterolnya, tapi karena testosteron tidak terbentuk. Kemudian gampang capek bukan hanya karena kondisi situasi di dalam darahnya memang bikin capek, tapi jantungnya itu tidak terlalu optimal karena untuk kekuatan otot jantung pun dibutuhkan hormon testosteron. Ya, jadi itu beberapa hal yang harus kita tahu bahwa kolesterol itu adalah penting untuk bahan baku hormon steroid. Nah, kemudian dia juga adalah bahan baku vitamin D, kemudian bahan baku oksisterol, bahan baku kolesterol ester, dan kemudian juga bahan baku untuk garam empedu. Jadi banyak sekali fungsi kolesterol dalam tubuh kita, tapi kalau misalnya tidak bisa terpakai karena satu dan lain hal yang kita akan bahas dalam video ini, maka terjadilah kolesterol tinggi yang sebetulnya merupakan gejala dari suatu kondisi yang lebih payah sebetulnya. Jadi kolesterol itu bukan kolesterol semata. Dia adalah salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Nah, berikut saya mau ngasih ilustrasi sama Anda, tapi saya kasih lihat dulu di gambarnya. Ini ada dua jenis makanan ya, dua-duanya bahan bakunya ayam. Ya. Nah, ayam ini yang satu saya sajikan dengan sayur-sayuran ya dan buah-buahan, tapi cara masaknya nggak digoreng, dipanggang aja, dipotong-potong, tentu dengan bumbu ya, dengan bumbu-bumbu yang semerbak baunya. Ini mungkin urusan teman-teman yang ngerti kuliner ya, ini bukan urusan saya. Saya hanya ngasih ilustrasi. Nah, satu lagi juga sajian ayam, sama-sama ayam, tapi yang ayam yang satu lagi adalah ayamnya digoreng tepung ya. Ayamnya digoreng tepung, kemudian teman makannya adalah nougat misalnya atau French fries. French fries itu bukan kentang Prancis ya, tapi kentang goreng ya. Jadi saya pernah punya pengalaman tuh waktu di Amerika ya, karena masih muda waktu itu, baru selesai sekolah menengah atas, saya ke sana dan namanya nggak gaul ya, waktu lagi pesan makanan itu ditanya tuh, yes katanya, what do you want, katanya mau apa, saya bilang fried potato, katanya, what, gitu, fried potato. Tante saya nyolek, wait, nggak ada fried potato di sini, French fries, katanya gitu. Hah? Oh ya, French fries, saya bilang gitu. Jadi itu istilahnya French fries, jadi Prancis goreng ya. Jadi kalau kalian lagi makan ya, lagi makan itu kentang goreng itu French fries, jadi Prancis goreng ya. Lagi makan apa? Prancis goreng. Gitu ya. Jadi kalau ini ilustrasi ya, jadi gambar ini adalah ilustrasi, saya mau ngasih lihat sama Anda. Yang satu dikasih makan ayam dengan sayur dan kawan-kawannya, jadi salad ya.
Kemudian satu lagi ayam tapi nggak pakai sayur. Jadi ini contoh ekstrim. Nah kemudian dua orang yang punya makanan berbeda, dua-duanya diambil darahnya. Ya, kita ambil darahnya, kemudian kita periksa. Nah kemudian darahnya diambil, saya ditaruh dalam tabung, ya, dalam tabung percobaan ya. Kemudian kita masukin ke alat namanya sentrifuge. Nah, dia dibuat sentrifugal, diputar, gitu ya. Nah, jadi darah yang udah di dalam tabung tadi, kemudian diputar, biasanya nanti tampaknya seperti ini nih, terpisah tuh, ada 3 bagian besar yang paling umum. Yang paling atas namanya plasma atau cairan bening dari darah. Nah, kemudian yang di tengah-tengah itu adalah bagian dari sel darah putih, ya. Kemudian yang bawah adalah sel darah merah. Biasanya seperti ini, ya. Nah, kemudian, ya, pada orang-orang yang makannya goreng, ya, goreng tepung khususnya, apalagi ditambah keju, ya, kemudian milkshake, ya, susu kocok, ya, kemudian makannya santan dalam, ya, dimasak lama, apalagi ditambah dengan gula, ya, misalnya tongseng santan, tapi kemudian dikasih gula dan kawan-kawan. Nah itu gambarnya seperti itu. Anda bisa lihat yang satu lebih kental, ya, jadi kayak susu kental gitu bagian plasmanya. Sementara yang makannya sayur-sayuran, ilustrasi ya, itu warnanya plasmanya bening. Nah coba bisa bayangin, yang satu tentu lebih kental, yang satu lebih nggak kental. Ketika lebih kental, kolesterolnya ada di dalam darah, ya, itu tentu nggak bisa dipakai, ya, kolesterolnya nggak bisa dipakai, jadi dia ngalir aja di dalam pembuluh darah kita, nggak terpakai, makanya kolesterolnya tampaknya tinggi. Tapi kalau plasmanya bening, ya, kolesterolnya itu bisa terpakai, karena kalau yang kental biasanya terjadi namanya agregasi trombosit, sel-sel darah itu menggumpal. Nah, termasuk kolesterolnya itu nyangkut di situ. Nah, kalau yang bening itu kolesterolnya bisa nggak terlalu terikat bebas, nggak lengket dia. Nah, inilah perbedaan kalau memilih makan yang sehat dengan yang tidak sehat, ada pada darahnya. Oke? Nah, kemudian apa yang ditakutkan kalau terjadi pengentalan darah, yang salah satu tandanya adalah kolesterol tinggi. Jadi bukan gara-gara kolesterol tinggi. Tentu seringkali yang ditakutkan adalah gambar seperti ini, terjadi penyumbatan pembuluh darah, di mana kalau terjadinya di otak itu bisa menyebabkan stroke, ya. Kalau di jantung mengalami serangan jantung, di ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, dan pada laki-laki kalau terjadi penyumbatan ya impoten. Jadi kalau Anda laki-laki, kegagahan Anda, kejantanan Anda berkurang, itu adalah salah satu tanda sudah mulai ada penyumbatan pembuluh darah menuju alat vital Anda, ya. Jadi solusinya bukan obat kuat, ya, bukan obat kuat. Jadi kalau Anda kemampuan seks turun, tadinya nggak apa-apa nih, misalnya umur 30 Anda strong gitu, strong gitu. Misalnya ya umur 30-an Anda strong gitu. Wah, kayak singa yang buas gitu. Tapi kemudian nggak berapa lama, umur 35 mungkin, atau umur 40, Anda seperti kucing sakit gitu kan. Jadi nggak bisa berdiri. Nah, curigalah sudah ada penyumbatan pembuluh darah seperti ini, apalagi ketika Anda melakukan pemeriksaan darah, kolesterol Anda tinggi. Ya. Nah, ini ilustrasinya, saya mau ngasih lihat bahwa alat vital laki-laki itu juga dialiri pembuluh darah. Jadi kalau terjadi penyumbatan, atau kebayang nggak tadi darah yang kental tadi masuk ke dalam alat vital laki-laki gitu, nggak bisa kan ya, nggak, susah berdirinya, jadi lembek dia, nggak bisa keras kayak pentungan, nggak bisa kayak timun, dia kayak apa jadinya, kayak pisang barangkali, lembek ya. Oke, jadi saya mau ngasih ini hanya ilustrasi untuk membantu Anda menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini. Nah, solusi. Kita langsung solusi sama Anda. Biasanya orang Indonesia suka sayur. Nah, tapi yang saya tawarkan sama Anda adalah sayur yang base-nya buah-buahan, dasarnya buah-buahan, yaitu tomat dan terong. Jadi nanti buat tomat dan atau terong ini direbus saja, jangan digoreng, ya. Jangan digoreng. Kalau misalnya makan terong malah bikin impoten, nggak pernah. Yang bikin masalah adalah ketika Anda goreng terong, kemudian gorengnya itu yang membuat Anda punya masalah dengan kejantanan, bukan terongnya. Terongnya justru membantu meningkatkan kejantanan. Tomat dan terong adalah buah-buahan yang bisa dipakai buat nyayur, ya, dan mengandung serat larut. Jadi Anda makan nih, direbus boleh, ya. Nah, Anda makan duluan.
Karena nanti serat larut pada tomat dan atau terong ini menghambat masuknya kolesterol yang ada dari makanan tuh. Ya, dia menghambat sehingga kolesterol dalam darah asupannya bisa berkurang. Karena kita mau ingat sama Anda bahwa sumber kolesterol dalam darah itu 80% itu dari liver, dari hati, kemudian 20% itu dari makanan. Nah, jadi yang dari makanan itu kita perlambat sedikit ya. Nah, buah yang berikut saya mau ngasih lihat sama Anda adalah pear atau apel. Nah, kedua buah ini juga mengandung serat larut ya, dan serat tidak larutnya juga banyak. Nah, yang menarik selain memperlambat penyerapan kolesterol, kedua buah ini juga memperlambat kenaikan gula darah dan juga memperlambat kenaikan trigliserida. Nah, mantep kan? Anda makan sebelum makan, udah gitu membuat perut menjadi lebih kenyang, dan nanti proses pembersihan usus Anda bisa lebih lancar. Nah, kalau makan buah-buahan ini, apel dan atau pear ini, Anda bisa makan begitu saja. Anda bisa blender nanti sama bijinya sekalian ya. Gak usah takut dengan katanya ada arsenik atau cyanida. Nah, saya bilang itu organik. Kalau cuma satu apel, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Oke. Jadi makan pertama adalah makan buah-buahan sebelum makan. Jadi kalau Anda makan 1 hari 3 kali, upayakan makan buah-buahannya. Nah, berikut adalah mengkonsumsi sumber karbohidrat. Mulai saat ini Anda nonton video saya, nasinya pakai nasi merah ya. Nasi merah itu serat larutnya lebih banyak. Nanti penyerapan kolesterol bisa lebih lambat. Tentunya perhatikan juga lauk pauknya. Ya, lauk pauknya juga jangan ayam goreng tepung ya. Ayam panggang boleh, sate ayam boleh ya. Kemudian ini ada beberapa ayam yang direbus aja kemudian dikasih bumbu seperti bumbu kuning dan lain sebagainya. Banyak kok rempah-rempah yang membuat ayam itu menjadi lebih enak walaupun nggak digoreng ya. Jadi contohnya makan nasinya nasi merah. Nah, kemudian kalau misalnya Anda bukan pemakan nasi merah, Anda bisa mengkonsumsi kacang hijau seperti ini. Bubur kacang hijau ketan hitam dengan santan. Selama santannya segar, Anda tidak usah takut kolesterol naik. Yang masalah itu kalau Anda makan bubur kacang, ketika Anda beli bubur kacangnya ada gulanya. Ya, biasanya kalau kita beli bubur kacang di tempat komersial itu bergula dia. Nah, karena itu saya minta Anda untuk mengkonsumsi bubur kacang yang kalau bisa masak sendiri. Nanti kalau pemanis pakai pemanis alami baik gula aren atau madu. Nah, selain itu adalah kacang merah. Jadi kacang merah sendiri sebetulnya makanan lengkap, ada karbohidrat, lemak, protein. Jadi kalau mau Anda tambah daging boleh, buat tambah wortel, tomat dan kawan-kawan boleh. Jadi sudah merupakan makanan lengkap nih kacang merah. Jadi baik kacang hijau ketan hitam atau kacang merah sudah merupakan makanan lengkap sebagai sumber karbohidrat. Ini membantu memperlambat penyerapan kolesterol di dalam darah. Ya. Nah, selain mengkonsumsi makanan tersebut, saya minta juga Anda hindari junk food seperti ini yang merupakan kombinasi roti ya, atau misalnya karbohidrat olahan warna putih ya, roti atau mie instan yang biasanya kombinasi dengan makanan olahan seperti sosis, nugget, burger. Apalagi sosis, nugget, burgernya kadang-kadang masih dikasih tepung juga dan digoreng dengan panas tinggi. Apalagi ntar makannya dengan Perancis goreng ya. Perancis goreng, maksudnya French fries ya. Nah, termasuk pizza dan kawan-kawan ya. Bukan nggak boleh lah, tapi Anda tahu konsekuensi logisnya kalau makan ini maka darah Anda akan menjadi mengental ya. Makanya mungkin bukan untuk makanan harian, sekali-sekali aja. Dan selalu ingat, walaupun makan seperti ini, sekali-sekali pun upayakan makan buah-buahan sebelum makan. Oke. Nah, termasuk junk food ala Indonesia ini makanan yang susah banget ditolak tuh ya. Kalau udah ngelihat barang kayak begini tuh air liur kita bisa menetes secara otomatis tanpa harus pakai komando ya. Jadi begitu ngelihat tahu goreng isi, tempe goreng tepung, sebetulnya kalau kita menggorengnya sendiri di rumah dengan minyak minyak kelapa atau minyak samin ya, tahu enak nggak ya pakai saminnya dan nggak pakai tepung, sebetulnya baik-baik saja. Yang kita tidak tahu adalah kalau di luar secara komersial untuk menekan biaya dan meningkatkan cita rasa, maka nanti dalam olahan tepungnya itu masih ditambah vetsin, masih ditambah gula.
tepung. Jadi vetsin gula tepung. Nah kemudian nanti waktu digoreng ada juga tuh yang nakal, tidak semua ya, tapi ada juga yang nakal dipakai plastik. Kemudian minyaknya juga minyak jelantah yang dipakai berulang. Kenapa ya? Untuk alasan ekonomis, tentu kan lebih hemat biaya. Jadi hindari makanan seperti ini. Kalau mau makannya di rumah, usahakan nggak usah goreng tepungnya, sekali-sekali aja. Nah terakhir sebagai pamungkas adalah air putih yang cukup, 30 cc per kilogram berat badan. Kalau bisa air yang lebih bersih, misalnya bukan berarti air yang lain nggak bersih, artinya yang penting sudah standar Badan POM, ya sudah terdaftar, air filtrasi oke. Nah kalau yang mau lebih bersih itu air dengan diolah dengan nama reverse osmosis, ya. Kemudian lebih tinggi dengan destilasi. Reverse osmosis atau destilasi menjadi pilihan yang lebih baik. Konsumsi air 30 cc per kilogram berat badan, dan saya doakan Anda sehat. Nah, sebagai penutup, saya mohon teman-teman klik like-nya, kemudian di-share kepada teman-teman di WhatsApp grup barangkali, atau di Facebook grup, atau dimanapun, yang punya kolesterol tinggi, atau yang udah telanjur nih, kena serangan jantung, atau kena stroke, atau impotensi, ya, tolong di-share, dan saya minta tolong di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari Anda dengan wajahnya, dan memberi Anda kasih karunia. Salam sehat.